Halo semuanya, kali ini saya Nima Degelus Sariwedani dari kelas 12 IPS 2 akan membawakan materi sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, dalam menghadapi tantangan globalisasi, penerapan sikap kritis itu memang sangat diperlukan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sikap kritis? Sikap kritis itu merupakan salah satu wujud atau bentuk kepedulian sosial terhadap berbagai macam fenomena ataupun permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Nah, adapun upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk menerapkan ataupun mewujudkan sikap kritis tersebut. Di antaranya, yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Apabila kualitas sumber daya manusia dari suatu negara itu tergolong rendah, maka akan memicu berbagai macam permasalahan sosial. Nah, guna meminimalisir maupun mengatasi permasalahan sosial tersebut, terdapat berbagai macam upaya peningkatan sumber daya manusia sebagai berikut. Adapun beberapa upaya peningkatan sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan cara pertama, membangun akses dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Yang kedua, meningkatkan kuantitas serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi. Serta yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja. Upaya penerapan sikap kritis yang kedua adalah berpegang teguh terhadap norma-norma sosial. Sebelum itu, kita harus ketahui apa itu norma. Norma itu merupakan suatu aturan yang dibentuk untuk membatasi maupun mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan harapan dan tujuan hidup bersama. Pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi globalisasi itu tidak cukup, namun juga dilihat dari aspek kepribadian serta spiritualitas. Nah, dengan berpegang teguh terhadap norma-norma sosial, diharapkan manusia itu dapat terhindar dari pengaruh negatif globalisasi. Adapun norma-norma sosial di dalam masyarakat yang dapat berupa norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, serta norma adat istiadat. Upaya yang ketiga adalah mewujudkan konsep glokalisasi. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan glokalisasi? Simak video berikut ya. Dalam globalisasi, masyarakat diharapkan dapat menyadari realitas perubahan sosial dan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Globalisasi juga mengajarkan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang bisa dioptimalkan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, kita perlu belajar menghargai dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut, kita tidak perlu anti terhadap budaya luar. Namun, kitalah yang harus lebih memperhatikan aspek-aspek budaya lokal. Misalnya, kita harus lebih melestarikan lagu-lagu daerah, kemudian tarian-tarian adat yang seperti itu. Kemudian, kita juga dapat mewujudkannya dengan menggunakan produk-produk lokal seperti batik, kemudian perhiasan-perhiasan lokal seperti misalnya produksi daripada penglipuran itu banyak sekali perhiasan-perhiasan yang dapat kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Upaya yang kelima atau upaya yang terakhir itu adalah gerakan back to nature atau gerakan kembali ke alam. Terdapat 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Yang pertama itu menerapkan 4R, yang dimana 4R tersebut merupakan reduce, reuse, recycle, dan replace. Yang dimana reduce artinya meminimalisir, reuse artinya menggunakan kembali, recycle artinya mendaur ulang, serta replace artinya mengganti. Nah, pernyataan tersebut artinya limbah-limbah yang ada di lingkungan itu harus diminimalisasi, kemudian digunakan kembali, barulah didaur ulang, serta kemudian diganti dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Yang kedua itu dengan cara melakukan penanaman pohon. Selain dapat menurunkan kadar karbon dioksida di dalam udara, penanaman pohon itu juga dapat menurunkan risiko terjadinya tanah longsor. Nah, yang kelima, memproduksi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
Nah, produksi ataupun penggunaan bahan bakar dari fosil itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dari bahan bakar itu sangat diperlukan. Salah satunya kita dapat menggunakan getah dari pohon nipah. Etanol yang dihasilkan dari penyulingan pohon nipah itu dapat digunakan sebagai energi alternatif. Nah, sekian dari video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.